Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius atau Sekedar Retorika. Halo Sobat Gemilang, kembali lagi dengan saya Safira Dina Armadan yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan membahas isu yang gak kalah panasnya nih, mengenai RUU Perampasan Aset. Kedengarannya serius banget ya, tapi tenang, kita bakal kupas bareng-bareng bersama teman-teman narasumber aku yang sudah bergabung pada Zoom kita kali ini. Ada Zahra, halo Kak Zahra, gimana nih kabarnya? Halo Vira, baik. Nah, selanjutnya ada Sizani, halo Sizani. Halo Kak Vira. Nah, dan juga ada Abilio, halo Abilio. Halo, oke. Halo, Oke. Nah, sebelum jauh-jauh nih kita ngomongin kontroversi atau perdebatan politiknya, kita harus ngerti dulu nih apa itu RUU Perampasan Aset. Nah, singkatnya ini tuh adalah rancangan undang-undang yang ngasih dasar hukum buat negara merampas atau mengambil aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, tanpa harus nunggu pelakunya dipidana dulu. Nah, mungkin aku mau dengar tanggapan dari Zahra nih mengenai RUU Perampasan Aset. Oke, jadi fokus dari RU perampasan aset ini itu bukan ke orangnya, tapi ke hartanya. Karena kadang pelaku bisa aja kabur, bisa ngumpet di luar negeri, atau bahkan udah meninggal. Kalau cuma nunggu putusan pidana, duit negara bisa-bisa hilang gitu aja. Makanya RUU ini hadir biar negara punya senjata hukum baru. Ya, itu tanggapan dari Zahra. Kalau tanggapan dari si Zani gimana nih menurut si Zani? Oh gini, jadi intinya tuh ya RUU ini adalah aturan yang bikin negara bisa ambil alih aset kejahatan, terutama itu korupsi, tanpa harus nunggu pelakunya terbukti bersalah di pengadilan. Tujuannya ya jelas balikin duit negara biar bisa dipakai buat kepentingan rakyat. Oh gitu ya, oke. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya RUU Perampasan Aset ini sudah disusun sejak tahun 2012 loh. Kayak bayangin ya, udah lebih dari 10 tahun tapi belum juga menjadi undang-undang. Sementara korupsi itu kan terus berjalan ya di Indonesia. Terus kerugian negara juga udah tembus ratusan triliun rupiah. Nah, sebenarnya nih statusnya gimana sih kalau sekarang mungkin Abelio boleh nih kasih gambaran ke kita mengenai status RUU perampasan aset. oke. Nah, jadi sekarang RUU ini udah masuk prolegnas. Bahkan pemerintah udah kasih draftnya ke DPR. Presiden udah kasih lampu hijau juga. Tapi ya sampai sekarang masih di tahap pembahasan. Kayak drama kampus gitulah, udah diusulin tapi belum disahkan. Benar, bedanya kalau di kampus palingan usulan kegiatan ditolak BEM. Kalau di DPR ya lebih rumit, ada tarik ulur politik, kepentingan partai, dan sebagainya. Berarti ada unsur tarik ulur ya, berarti di RUU perampasan aset ini. Tapi aku juga sering baca nih ya, kalau RUU ini kontroversial banget ya. Gimana nih Zara tanggapannya? Iya, kontroversinya tuh lumayan serius. Banyak yang bilang RUU ini tuh bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Bayangin kalau ada orang yang asetnya disita, padahal dia belum tentu bersalah. Itu kan bahaya juga karena bisa aja salah target atau ada unsur ketidakadilan dalam prosesnya. Itu kan tadi menurut Zahra nih. Kalau menurut si Zahra ini gimana nih mengenai kontroversial? Nah, Kontroversialnya. bener banget. Jadi kita ketemu dilema besar nih di sini. Di satu sisi, negara emang butuh mekanisme cepat buat mengamankan aset hasil kejahatan biar nggak hilang. Tapi di sisi lain, hukum harus tetap menjamin asas praduga bersalah. Kalau nggak hati korban,
Berarti kalau nggak hati-hati bisa aja orang yang sebenarnya nggak bersalah itu akan menjadi korban. Nah, kalau menurut Abilio gimana nih mengenai kontroversialnya? Politik. Ada kekhawatiran bahwa RUU ini bisa jadi alat politik. Misalnya, pihak berkuasa bisa aja menggunakan aturan ini buat nyerang lawan politik dengan alasan perampasan aset. Padahal nggak ada bukti yang cukup. Ini yang bikin masyarakat skeptis. Betul, Abilio, itu sebabnya kalau RUU ini mau jalan, harus ada mekanisme pengawasan yang kuat. Misalnya, setiap penyitaan aset harus melalui persetujuan pengadilan khusus atau ada lembaga independen yang bantu untuk ngawasin. Kalau enggak, ya bakal rawan banget dipakai untuk kepentingan umum. Nah, gini ya, aku tambahin. Kontroversi ini juga muncul karena kita belajar dari pengalaman di negara lain. Ada yang sukses, tapi ada juga justru yang memicu ketidakadilan baru. Jadi penting banget nih buat Indonesia bikin regulasi ini dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Mungkin ada tambahan lagi nih atau tanggapan dari Abilio? Oke, mungkin sedikit aku tambahinnya. Di sini peran publik termasuk mahasiswa kayak kita jadi penting. Kita bisa jadi bagian dari civil society watchdog alias pengawas jalannya kebijakan. Jangan sampai RUU ini cuma jadi teori bagus di atas kertas, tapi implementasinya malah bikin masalah baru. Betul, betul, betul banget. Nah, itu dia ya. Jadi kontroversi RU ini sebenarnya menunjukkan ya ke kita semua bahwa setiap kebijakan publik punya sisi positif dan negatifnya tentu. Kita harus dukung yang baiknya, tapi juga kritis biar nggak salah digunakan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai kontroversinya, tapi ada satu hal yang bikin banyak orang nih heran, termasuk aku, kenapa sih RUU perampasan aset ini selalu ditunda-tunda sampai sekarang juga belum disahkan. Mungkin Zani bisa kasih tanggapan duluan mengenai ini. Silakan. Jadi gini, menurut aku ya, sebenarnya RUU ini tuh udah masuk ke program legislasi nasional prolegnas beberapa kali, tapi prosesnya selalu mandek. Salah satu alasannya karena dianggap syarat kepentingan politik dan gak semua pihak di DPR itu setuju. Ada juga sih kekhawatiran kalau undang-undang ini justru bisa balik nyerang mereka yang gak punya kepentingan. Betul, Zani. Bahkan ada yang bilang RU ini tuh kayak bola panas yang dilempar-lempar. Semua orang tuh tahu penting, tapi nggak ada yang berani cepat-cepat untuk mensahkan. Kenapa? Karena di dalam sistem politik kita banyak aktor yang mungkin takut bakal kena dampaknya langsung. Misalnya pejabat atau pengusaha yang punya catatan aset bermasalah. Oke. Mungkin ada tanggapan lain. Abilio, silahkan mengenai ini. Oke, nah ini masuk ke ranah politik banget. Penundaan RUU ini sebenarnya menunjukin adanya tarik-menarik kepentingan. Padahal dari sisi publik, masyarakat butuh instrumen hukum ini buat ngejar aset hasil korupsi, narkoba, atau tindak pidana besar lainnya. Tapi di DPR, prosesnya lambat karena nggak semua fraksi sepakat. Bahkan sering dijadikan bargaining alias alat tawar-menawar antar partai. Ya, jadi kayak ada gap ya antara kebutuhan politik yang mendesak sama dinamika politik yang di atas. Iya, benar banget. Dan penundaan ini pada akhirnya bikin cita pemerintah dan DPR jadi dipertanyakan nih. Masyarakat jadi skeptis. Apakah mereka benar serius memberantas korupsi dan kejahatan besar atau cuma omong doang? Ini juga berkaitan sama kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Nah, selain itu ya ada alasan teknis juga sih. Katanya butuh sinkronisasi dengan KUHP dan KUAAP baru. Karena mekanisme perampasan aset ini beda dengan mekanisme pidana biasa, jadi memang ada tantangan teknis hukum yang belum selesai. Tapi masalahnya alasan teknis itu kadang dipakai buat menutupi alasan politik. Kalau pemerintah dan DPR mau, sebenarnya bisa kok cepat disahkan, apalagi urgensinya jelas. Jadi ini lebih ke soal political will atau kemauan politik aja. Wah, ini menarik banget ya. Jadi permasalahan kenapa RUU ini belum disahkan bukan cuma soal teknis, tapi juga karena tarik-menarik politik dan kepentingan di dalamnya. Padahal kalau kita lihat ya, dari sisi kebijakan publik, penundaan ini berarti negara belum maksimal memberikan perlindungan hukum buat masyarakat dari kejahatan besar. Betul nggak? Nah, kita udah bahas kontroversi dan penundaan RUU nih. Nah, se- sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita tawarkan sebagai solusi biar masalah ini tuh nggak berlarut-larut? Aku mau tanya mengenai ini tanggapan dari Zara gimana nih? Oke, menurutku solusi yang pertama adalah dengan membangun tekanan publik. Kita sebagai mahasiswa bisa pakai media sosial buat bikin isu ini agar tetap hangat. Misalnya dengan kampanye digital, bikin thread edukatif, atau diskusi publik. Kalau publiknya diam aja, DPR bisa makin santai. Nah, mungkin boleh juga tanggapan dari yang lainnya. Aku setuju sih dengan pendapat Zahra. Kalau dari sisi hukum, solusi lainnya yaitu adalah merancang mekanisme pengawasan yang ketat dalam RUU ini. Jadi meskipun cepat dalam perampasan aset, tetap ada filter dari pengadilan atau lembaga independen. Kalau misalnya jelas, alasan untuk menunda itu jadi berkurang. Aku tambahin sedikit. Jadi kita juga bisa dorong adanya koalisi masyarakat sipil, gabungan NGO, akademisi, dan mahasiswa buat mengawal proses legislasi. Jadi RUU ini cuma jadi urusan DPR dan pemerintah, tapi ada pengawasan dari bawahnya juga. Oh gitu, oke. Mantap banget nih. Jadi intinya solusi yang bisa kita kasih itu eh, ada dua sisi ya. Yang pertama dari segi tekanan publik dan gerakan mahasiswa, dan kedua itu dari segi substansi hukum dan mekanisme pengawasan. Kalau dua-duanya jalan, mungkin RUU ini bisa lebih cepat disahkan dengan cara yang aman dan adil tentunya. Nah, diskusi kita udah jadi lengkap ya. Nah, aku mau juga nih tahu tanggapan dari teman-teman pendengar yang ada di sini mengenai RUU perampasan aset. Teman-teman boleh memberikan tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai RUU perampasan aset. Silahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan. Indah tadi tunjuk tangan, memberikan tanggapan silahkan kepada Indah Septi Wulandari. Baik, kalau menurut saya tanggapannya yaitu pembahasan mengenai mekanisme pengawasan dalam RUU perampasan aset merupakan aset paling penting, yaitu menentukan apakah regulasi ini dapat dijalankan secara adil dan akuntabel. Kewenangan perampasan aset bersifat sangat sensitif karena menyentuh langsung hak kepemilikan warga negara. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat bukan sekedar pelengkap, melainkan syarat utama agar kebijakan ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Saya sepakat dengan penekanan dalam podcast ini tadi, yaitu pentingnya persetujuan pengadilan atau keterlibatan lembaga independen.
Secara prinsip, hal ini mencerminkan mekanisme yaitu kewenangan besar tidak boleh terputus pada satu institusi tanpa pengawasan eksternal. RUU ini berisiko dalam salah guna bahkan berpotensi menjadi alat resepsi terutama dalam konteks politik yang masih syarat kepentingan. Adapun yang lain yaitu pengawasan yang efektif harus dibarengi dengan prosedur yang jelas, transparan, dan standar pembuktian yang objektif. Jika perampasan aset dilakukan hanya sekedar dugaan tanpa parameter yang terukur, maka negara berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan membuka ruang bagi tindak kesewenang-wenangan. Yaitu menurut saya pengawasan juga tidak cukup jika hanya mengandalkan lembaga yudikatif, tapi diperlukannya akuntabilitas kelembagaan yang lebih luas, termasuk peran lembaga pengawasan independen, keterlibatan masyarakat sipil, serta akses publik terhadap informasi proses perampasan aset. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kesalahgunaan kewenangan. Sekian pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih banget nih kepada Indah yang udah memberikan tanggapan. Nah, berarti kita bisa lihat ya bahwa keberhasilan RUU menurut Kak Indah ini tadi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan hukumnya, tetapi oleh kekuatan sistem pengawasannya. Pengawasan yang independen, transparan, dan demokratis adalah kunci agar kebijakan ini memiliki legitimasi dan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan. Nah, selanjutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Disilahkan. Oke, kepada Luciana Andika, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya Luciana Andika akan memberikan tanggapan mengenai tarik ulur kepentingan dalam proses legislasi RUU perampasan aset. Pembahasan terkait tarik ulur kepentingan dalam RUU perampasan aset ini menegaskan bahwa dinamika legislasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang kompleks. Dari perspektif analisis kebijakan publik, situasi ini menggambarkan apa yang disebut sebagai policy gridlock, yaitu kondisi ketika aktor-aktor politik memiliki preferensi insentif dan kepentingan yang saling bertentangan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tersendat. RUU yang berpotensi membuka akses negara terhadap aset-aset bermasalah tentu memunculkan ketegangan bagi aktor politik maupun ekonomi yang memiliki eksposur terhadap isu korupsi atau tindak pidana keuangan. Ketidaktegasan aktor politik untuk menyelesaikan RUU ini pada dasarnya menghambat upaya struktural pemberantasan korupsi dan memperlebar jarak antara pemerintah dan ekspektasi publik. RUU perampasan aset tidak hanya mencerminkan dinamika politik praktis, tapi juga memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dan kepentingan dapat membentuk atau bahkan menghambat arah kebijakan. Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan regulasi semacam ini sangat bergantung pada konsolidasi kemauan politik dan mekanisme akuntabilitas politik yang kuat. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada Vira. Oke, baik. Terima kasih kepada Luciana Andika yang sudah memberikan tanggapan mengenai tarik ulur kepentingan RUU perampasan aset. Berarti tarik ulur kepentingan dalam pembahasan RUU perampasan aset tidak hanya mencerminkan dinamika politik praktis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dan kepentingan dapat membentuk atau bahkan menghambat arah kebijakan. Baik, selanjutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Dipersilahkan. Mungkin kepada Sabira dipersilahkan. Mungkin kepada Nesa Fristri Ardi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu pertanyaannya adalah jika RUU itu terus tertunda karena tarik ulur politik, bagaimana implikasi jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap negara, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi?
Apakah penundaan ini dapat dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen negara terhadap agenda anti korupsi? Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Nesa. Mungkin tadi pertanyaannya mengenai RUU ini terus tertunda karena tarik ulur politik. Ini mungkin langsung bisa dijawab oleh Sizani. Kepada Sizani, dipersilahkan. Oh, jadi dari pertanyaannya saya tadi, yaitu jika RUU ini terus tertunda karena tarik ulur politik, bagaimana implikasi jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap negara, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Jadi gini, jadi kita melihat konteksnya dahulu, penundaan berkepanjangan ini berpotensi menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Publik bisa menafsirkan bahwa pemerintah dan DPR tidak memiliki political will yang konsisten atau bahkan sengaja menunda karena ada kepentingan tertentu yang ingin dilindungi. Dalam jangka panjangnya, kondisi ini bisa melemah legitimasi institusi penegak hukum karena masyarakat melihat gap besar antara narasi anti korupsi dan realisasi kebijakan. Ini memang dapat dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen negara karena urgensinya tinggi, tetapi respon kebijakannya lambat dan penuh tarik ulur. Jadi gitu. Oke, terima kasih kepada Sizani. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya atau tanggapannya? Dipersilahkan. Oke, kepada Sabira Ramadhani, dipersilahkan. Oke, mungkin Sabira Ramadhani terkendala jaringan karena suara tidak terdengar, tapi ini ada pertanyaannya ini ada di chat, mengenai apa bentuk mekanisme pengawasan paling ideal agar RUU ini tetap akuntabel dan tidak disalahgunakan. Wah, pertanyaannya cukup menarik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Zara. Kepada Zara, dipersilahkan. Oke, di sini aku bakal jawab pertanyaan dari Sabira. Pertanyaannya itu apa bentuk mekanisme pengawasan paling ideal agar RUU ini tetap akuntabel dan tidak disalahgunakan. Jadi menurut saya mekanisme pengawasan yang ideal ini harus bersifat berlapis, independen dan memiliki basis legal yang kuat. Yang artinya itu setiap tindakan perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya atas inisiatif aparat, tetapi harus melalui yang pertama itu uji yudisial oleh pengadilan khusus yang memeriksa kecukupan bukti dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Lalu, pengawasan lembaga independen seperti ombudsman atau lembaga baru yang dirancang khusus untuk mengawasi perampasan aset. Berikutnya, kewajiban transparansi, misalnya publikasi putusan dan alasan penyitaan, agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial. Selanjutnya, dengan melakukan audit berkala oleh BPK atau lembaga audit independen untuk memastikan tidak ada penyimpangan terhadap aset yang telah dirampas. Dengan desain seperti ini, RUU tidak hanya memberikan kewenangan, tapi juga menciptakan checks and balance yang kuat sehingga peluang penyalahgunaan dapat diminimalkan. Sekian jawaban dari saya kembali. Oke, terima kasih kepada Zara atas jawabannya. Berarti kayak RUU ini tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga menciptakan check and balance yang kuat sehingga peluang penyalahgunaan dapat diminimalkan. Nah, oke, selanjutnya apakah dari teman-teman masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaannya? Disilahkan. Oke, kepada Wilda Handayani, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya ada terdengar? Terdengar, Wilda. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilda Handayani dengan NIM 2304-2348. Izin bertanya pada
teman-teman. Jadi, bagaimana RUU ini dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi jika aparat penegak hukum sendiri masih rawan korupsi? Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wilda yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan bagaimana RUU ini dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi jika aparat penegak hukum sendiri masih rawan koruptif. Mungkin pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh Abilio. Kepada Abilio, silahkan. Baik, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Jadi ini pertanyaan yang cukup penting karena instrumen hukum yang baik tidak akan efektif jika pelaksanaannya bermasalah. Menurut saya, untuk meningkatkan efektivitas RUU dalam konteks aparat yang masih rawan korupsi, langkah-langkah berikut penting untuk dilakukan, yaitu digitalisasi proses penyitaan dan pengelolaan aset agar jejak keputusan dapat ditelusuri secara terbuka. Kemudian pengawasan berlapis, termasuk audit internal, audit eksternal, dan mekanisme pengaduan publik. Sanksi tegas terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan sehingga ada efek jera kolaborasi dengan lembaga anti korupsi yang lebih independen seperti KPK untuk memastikan proses berjalan transparan. Dengan memperkuat integritas aparat secara paralel, RUU perampasan aset dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mempercepat pemulihan kerugian negara. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih kepada Bilio. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian diskusi kita lah. Diskusi kita ini seru banget ya, mulai dari definisi, status RUU, tujuan, sampai kontroversi, solusi, dan tanggapan, serta pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Intinya, RUU perampasan aset ini bisa jadi game changer buat pemberantasan korupsi, tapi tetap harus hati-hati jangan sampai disalahgunakan. Harus ada pagar hukum biar nggak salah tangkap. Kalau udah disita, duitnya jangan nyangkut di birokrasi, tapi harus balik ke rakyat. Transparansi itu kunci biar publik bisa ikut ngawasin. Terima kasih buat Zani dan Abilio. Aku, Safira Dina, pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.